Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita pagi ini bicara tentang pentingnya hidup. Bicara tentang pentingnya hidup dan harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya agar tetap survive. Saudara-saudara, Injil Yohanes itu bicara tentang hidup. Tapi tentu bukan asal hidup, saudara-saudara. Bukan asal survive. Hidup yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes adalah sungguh-sungguh adalah hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati itu, saudara, hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan." Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena begitu pentingnya kehidupan ini, saudara, banyak sekali orang yang mencarinya di luar daripada Tuhan Yesus. Banyak orang yang hidup mencari kelimpahannya itu, saudara-saudara, kepada para dukun-dukun, kepada berhala-berhala, dan juga kepada ramalan-ramalan. Saudara, tak ada orang yang tak mau hidup dengan segala kepenuhannya. Tidak ada, saudara-saudara, tetapi kita boleh perhatikan, banyak orang yang ingin memperolehnya tanpa hidup menurut Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang berarti, saudara, adalah hidup tertib. Hidup dengan norma-norma yang jelas dan pasti. Tahu mana yang benar dan yang salah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tahu batas dan juga tahu mana yang boleh dan juga tidak boleh. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, ada 3 hal yang dikemukakan oleh iblis, saudaraku, yang semuanya bertentangan dengan norma kehidupan yang paling penting itu. Terdapat 3 norma untuk hidup di dalam terang. Yang pertama, saudara, kalau Anda mau memperoleh sesuatu, hiduplah dengan bekerja keras, hiduplah dengan berjuang. Jangan cari gampangnya, jangan cari jalan-jalan pintas. Iblis menawarkan roh jalan pintas, saudara. Dia berkata kepada Yesus, "Jadikanlah batu ini menjadi roti, jika engkau benar adalah anak Allah." Saudara-saudara, pasti enak sekali kalau demikian. Kalau begitu, kalau perlu roti tinggal main sulap saja. Dan pasti, saudara, banyak sekali orang Kristen yang ambruk di sini. Saudara, ingin kaya boleh, tapi harus ada jalannya. Tuhan Yesus berkata, "Cari rotimu dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah." Cari rotimu dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah. Godaan iblis yang kedua, saudara, adalah roh nekat. Terjunkan dirimu dari bubungan bait Allah ini, maka tentu malaikat-malaikat Tuhan akan menolongmu. Roh nekat inilah, saudara, godaan kedua. Nekat melakukan apa saja, lalu berpikir bahwa Tuhan akan menolongnya. Saudara, ini bukanlah berserah kepada Tuhan, melainkan mencobai Tuhan. Tuhan Yesus marah. Saudara, betapa mengerikan roh nekat ini pada zaman sekarang. Terutama anak-anak muda kita Kristen yang begitu berambisi, mungkin karena berbagai hal, karena pendidikan dan lain sebagainya. Ambisi itu memang baik dan harus diperjuangkan. Tapi saudara, ada jalannya, ada aturannya. Jangan nekat lalu terus loncat dari menara atau dari bubungan seperti yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Untuk ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang apa?
Setia dulu pada perkara-perkara kecil. Setia dulu pada perkara-perkara kecil. Sampai nanti pantas untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Godaan iblis ketiga, saudara, adalah roh mumpung. Iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus agar menyembahnya, lalu nanti akan diberikan segala sesuatu kepada Yesus oleh iblis. Mumpung menawarkan kesempatan yang luar biasa. Kesempatan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali saudara-saudara orang Kristen juga yang terkapar karena roh mumpung ini. Soal bahwa untuk itu kita mesti menyembah iblis, itu urusan belakang, kata mereka. Yang penting, selagi masih ada kesempatan, cepat usahakan untuk mendapatkan ataupun bagaimanapun caranya. Dan gereja pun tak usah turut campur, nanti kalau berhasil akan diberi persembahan sebesar 10%. Saudara-saudara, iblis itu adalah tukang kredit yang luar biasa lihainya. Barangnya menarik, bisa langsung diambil dan dipakai. Tetapi apa saudara-saudara? Setelah diambil dan dinikmati, barulah keluar tagihannya. Dan biasanya tagihan itu jauh lebih besar daripada kenikmatan yang diperoleh. Saudara-saudara, jika Anda mau hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya, hiduplah di dalam terang. Jelas arah yang Anda ikuti, jelas norma yang saudara pegangi. Karena arah dan norma itu ditentukan oleh Allah sendiri. Memang ini tidak mudah, saudara-saudara. Karena memang tidak semua yang kita ingini dapat kita peroleh. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa kita akan sampai atau selamat sampai tujuan kita. Untuk sampai dan selamat kepada tujuan, saudara-saudaraku, kita tentunya haruslah setia sepanjang perjalanan kita. Selamat pagi dari Tanah Jawa. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara. Amin.